Contoh untuk konser itu 15%, parkir itu 20%. Sekarang Pemberitaan mengenai olahraga padel gitu ya Pak ya. Iya. Nah, padel itu termasuk sektor yang mana tadi Pak? Mungkin ada 21 jenis cabang olahraga yang istilahnya penyewaan tempatnya itu dikenai PBJT untuk golf sendiri dikenakan lebih besar. lebih tinggi ya. Kalau misalnya tidak ada yang tidak melakukan pembayaran terhadap pajak ini, apakah ada sanksinya juga atau seperti apa Pak? Target kita untuk pendapatan itu sekitar 81 triliun. Terkait masalah pajak yang ramai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast ini jadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik dan hal penting di balik kebijakan. Di episode ke-15 kita kali ini, kita akan membahas soal pajak hiburan. Pajak dari sektor hiburan bukan cuma soal kewajiban, tapi juga berperan besar dalam membiayai infrastruktur dan meningkatkan layanan publik di Jakarta. Penerapan pajak ini mengacu kepada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD nomor 1 tahun 2022 dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti apa implementasinya, lalu bagaimana mekanisme pemungutannya, dan sejauh mana akuntabilitas serta keterbukaan informasi publik. Kita akan bahas tuntas untuk bersama narasumber kita kali ini. Bersama saya Haris Sanjaya sudah hadir narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jimmy Rianto Pardede selaku Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan, baik Pak. Selamat datang di podcast Oke Sip, Pak Jimmy. Siap. Kita langsung saja mulai obrolannya ya Pak ya? Siap, ya Pak Ari. Ayo. Jadi seperti yang kita tahu nih Pak, pengenaan pajak 10% untuk layanan olahraga saat ini kan sedang hangat diperbincangkan Pak ya. Contohnya terkait olahraga padel nih yang seperti kita dengar akhir-akhir ini. Nah, pajak ini sebenarnya termasuk dalam pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT Pak, PBJT ya. Bisa dijelaskan secara singkat Pak, apa itu PBJT dalam konteks Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024? Mungkin kita runut dulu dari awal undang-undang ya. Undang-undang 1 tahun 2022 itu terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana memang di situ ada restrukturisasi pajak. Di mana dalam restrukturisasi pajak itu direklasifikasi 5 jenis pajak yang tadinya itu pajaknya terpisah menjadi satu jenis pajak. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan objek pajak yang ada di pusat dengan objek pajak yang ada di daerah. Sehingga ini selaras, tidak ada duplikasi. Kemudian dalam rangka penyederhanaan pemungutan pajak itu sendiri. PBJT di sini itu adalah pajak barang dan jasa tertentu itu adalah pembayaran dari konsumen akhir. Pembayaran ada dari konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Di mana sebelumnya ini ada 5 jenis pajak. Namanya di Undang-Undang 28 tahun 2009 itu terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah itu disebutkan ada namanya pajak restoran, ada namanya pajak hiburan, ada namanya pajak hotel, ada namanya pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Dalam proses reklasifikasinya dinamakan PBJT. Jadi ini digabung menjadi pajak barang jasa tertentu yang terdiri dari pajak atas makanan dan minuman dan atau minuman, pajak atas jasa perparkiran, pajak atas jasa perhotelan, pajak atas jasa kesenian dan hiburan, dan yang terakhir itu pajak atas jasa ketenaga listrikan itu sendiri. Penyederhanaan yang dilakukan itu tarifnya itu flat sebenarnya, baik itu untuk parkir, makanan minuman, hotel, restoran, hotel dan juga hiburan itu tarifnya flat. Di mana sebelumnya itu tarifnya bervariasi
Contoh untuk konser itu 15%, parkir itu 20%, sekarang flat. Sekarang flat sama. 10% terkecuali untuk pajak jenis yang hiburan tertentu. Ada untuk karaoke, spa, diskotik, klub malam itu dikenakan 40%. 40% ya Pak? Iya, jadi itu prosesnya. Nah, tadi kan mungkin ada harmonisasi nih perda pajak dan retribusi dengan undang-undang tadi Pak. Jadi yang sebelumnya tadi 5, sekarang jadi dibuat satu ya, satu regulasi. PBJT, iya. Nah, kira-kira mengenai tarif tadi ya Pak ya, sejauh mana nih kewenangan dari pemerintah daerah nih, Pemprov DKI ya khususnya dalam menentukan besaran tarifnya tadi Pak. Tadi kan tarifnya flat ya. Iya. Kemudian apa pengecualiannya juga, lalu insentif dan khususnya untuk yang PBJT ini tadi Pak, kira-kira seperti apa Pak? Jadi dari sisi pembahasan di amanat undang-undang itu terkait dengan tarif dan terkait dengan pengecualian itu ditetapkan dengan perda. Jadi di dalam perda saat itu ditetapkan terkait dengan tarifnya. Tapi itu udah amanat dari undang-undang terkait dengan tarif itu yang 10%. Yang dikasih keleluasaan dalam menentukan itu adalah terkait dengan hiburan tertentu tadi yang 40-75%. DKI Jakarta memilih angka 40%. 40%. Kemudian terkait dengan insentif di amanatnya itu, insentif itu khususnya menggunakan aturan Pergub. Jadi nanti insentif terkait dengan baik itu keringanan, pengurangan itu, pajak itu menggunakan ketetapan peraturan gubernur. Peraturan gubernur. Saat ini sudah ada peraturan gubernurnya Pak ya? Terkait insentif biasanya khusus PBJT, ini untuk kondisi sekarang belum ada. Masih berproses. Untuk PBJT, khusus PBJT, lagi dalam proses, tapi mungkin karena belum dalam proses, saya belum bisa sampaikan terkait dengan PBJT ya. Baik. Itu saat sekarang. Nah tadi mungkin sektor-sektor yang termasuk dalam objek PBJT ini kan tadi Bapak sudah sempat sampaikan ya, mungkin dari lima tadi itu ya Pak ya, kurang lebih ya. Lalu bagaimana Pak membedakan antara barang atau jasa yang bersifat kebutuhan dasar dan yang mungkin bersifat rekreatif atau mewah Pak mungkin? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kebutuhan dasar dan mewah itu lebih condong ke pajak pusat ya. Jadi pajak pusat karena ada PPN, ada PPNBM ya, barang mewah. Untuk khususnya di pemerintah daerah, kewenangan terkait dengan pemungutan pajaknya itu tidak mengenal hal tersebut karena baik itu PBJT tadi yang saya sampaikan ada terkait dengan makanan minuman, kemudian terkait dengan parkir, kemudian terkait dengan kesenian dan hiburan maupun jasa perhotelan itu adalah tarifnya flat, jadi tidak melihat apakah itu kebutuhan dasar atau barang mewah. Sedangkan kenapa tarif dari hiburan tertentu tadi yang 40% itu kan filosofi yang disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan itu sebenarnya dalam upaya prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan, prinsip pajak itu keadilan dan kesetaraan. Karena yang memanfaatkan terkait dengan pajak hiburan tertentu hanya segmen tertentu. Kemudian tambahan memang dalam upaya untuk mendorong kemandirian fiskal dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, Pak, kalau yang ramai itu kan mungkin kemarin kan yang ini ya pemberitaan mengenai olahraga padel gitu ya Pak ya. Nah, padel itu termasuk sektor yang mana tadi Pak? Kalau dari 5 sektor tadi? Kalau olahraga padel ini sendiri sebenarnya bagian dari jenis pajak atas jasa kesenian dan hiburan. Kesenian dan hiburan ya Pak? Jasa kesenian dan hiburan. Ada beragam sebenarnya di jasa kesenian dan hiburan ini kalau kita merujuk di regulasinya di Perda 1 2024 itu. Jadi ada berbicara terkait dengan bagaimana tontonan film, tontonan audiovisual, kemudian ada pagelaran juga, ada kontes kecantikan, ada kontes binaraga, ada pertunjukan sirkus juga, kemudian ada juga pacuan kuda, permainan ketangkasan, olahraga permainan, rekreasi wahana, panti pijat, refleksi, diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap. Khusus untuk permainan padel masuk ke olahraga permainan. Olahraga permainan ini kalau kita lihat di ketentuannya itu adalah persewaan sebenarnya. Persewaan sarana prasarana baik itu ruang, tempat, peralatan ataupun perlengkapannya di mana pada saat digunakan itu ada pembayaran. Jadi bukan olahraganya sebenarnya, tapi persewaan tempatnya, sarana dan prasarana olahraga dan kebugaran itu sendiri yang dikenakan sebenarnya.
Nah itu termasuk nggak cuma olahraga padel Pak sebenarnya ya? Karena kan kalau bicara tempat kan mungkin ada olahraga-olahraga yang lain ya. Kalau Pak Gubernur Pramono Anung itu kan menyebut mungkin ada 21 jenis cabang olahraga yang istilahnya penyewaan tempatnya itu dikenai PBJT 10% tadi itu. Nah kira-kira bisa disebutkan apa saja Pak? Mungkin olahraganya itu lalu kalau dari suara-suara netizen nih kan, karena mungkin ada olahraga tertentu seperti golf ya, ini kan tidak masuk ke dalam objek pajak ini gitu. Nah, apakah kira-kira kriteria dari penentuan untuk objek pajak PBJT olahraga ini, Pak? Jadi kalau saya jelasin ulang tadi bahwa yang dikenakan adalah atas persewaan ya, sarana prasarana olahraga dan kebugaran tadi. Jadi sebenarnya ada beberapa olahraga sebenarnya yang sudah diakomodir dan kebugaran. Dan dulu tempat kebugaran fitness, lapangan futsal, sepak bola, mini soccer, ada juga lapangan tenis, kolam renang. Ini ada 21 nih, bulu tangkis, ada basket juga, volley, tenis meja, squash, panahan, ada juga bisbol sama softball, kemudian ada lapangan tembak juga, ada tempat bowling juga, ada biliar, panjat tebing, ice skating, kemudian berkuda, sarana tinju, atletik, jet ski, dan lapangan padel ya. Jadi sebenarnya ini udah keputusan Kepala Bapenda yang 257 ini udah perubahan kedua sebenarnya. Dalam rangka mengakomodir dinamika perkembangan bisnis yang ada, kemudian juga dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum juga kepada para pelaku usaha, sehingga lapangan padel ini juga tetap ditetapkan sebagai wajib pajak juga, dikukuhkan sebagai objek pajak. Kemudian dalam kaitannya pertanyaan tadi terkait dengan golf ya, kenapa golf bukan dikukuhkan sebagai termasuk sebagai pajak hiburan ya, pajak hiburan? Karena memang dulu di tahun 2009 di Undang-Undang 28 terkait dengan pajak itu, golf ini termasuk sebagai bagian dari olahraga permainan. Namun dalam prosesnya pengelola dari lapangan golf sendiri ada beberapa itu mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga di tahun 2011 dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa olahraga permainan golf ini bukan sebagai pajak hiburan, tidak termasuk sebagai kategori pajak hiburan. Namun dalam prosesnya, dalam perjalanannya, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa olahraga permainan ini, yang dalam hal ini golf, untuk pelayanan baik itu penggunaan sarana dan prasarananya, ruangan dan peralatannya, persewaan itu dikenakan PPN. Kalau merujuk sebenarnya, kalau kita bandingin antara pajak hiburan dengan pajak PPN, kalau kita lihat sebenarnya PPN sekarang itu 12% ya. Walaupun efektifnya 11 ya kalau hitung, karena kan faktor pengalinya ada. 11 per 12 kali 12. Jadi efektifnya sebenarnya 11. Tapi kalau realitanya sebenarnya tarif dari PPN itu adalah 12%. Jadi untuk golf sendiri dikenakan lebih besar, lebih tinggi ya, olahraga pedal itu sendiri. Iya sebenarnya karena dia udah kena PPN ya Pak ya, kena PPN, bukan kena ke PBJT lagi. Jadi di peraturan Menteri Keuangannya dikenakan PPN. Kira-kira Pak sebesar berapa ya Pak kira-kira kontribusi ini ya PBJT ini terhadap total pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi DKI Jakarta? Kalau kita lihat dari struktur pendapatan ya, struktur pendapatan daerah itu kan, pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer, kemudian ada lain-lain pendapatan. Kalau kita berkaca di tahun 2025 ini kan target kita untuk pendapatan itu sekitar 81 triliun. Kemudian kalau kita bandingin dengan target pajak sendiri 48 triliun. Kemudian dari sisi PAD sendiri, pendapatan asli daerah itu kan 54T ya. 54T yang terdiri dari pajak, retribusi, kekayaan lain yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah, ya kan. Dari situ kalau kita lihat kontribusinya, untuk pajak itu sendiri memberikan kontribusi terhadap pendapatan itu sekitar 89%. Kemudian kontribusi ke PAD sendiri itu 59%. Tapi kalau kontribusi khususnya PBJT dibandingkan dengan PAD sendiri itu memberikan kontribusi 15%. Artinya kalau kita berkaca bahwa PBJT ini cukup signifikan, karena memang yang tadinya dia
jenis pajaknya terpisah, sekarang kan jadi digabung. Jadi digabung. Jadi memang dari sisi targetnya jadi cukup lumayan memberikan kontribusi 15% ke pendapatan asli daerah itu sendiri. Daerah. Tapi ada target Pak, biasa tahunnya. Ya, ada. Jadi baseline dalam proyeksi penerimaan ini seperti apa Pak? Jadi kita ada target yang ada di situ. Untuk tahun ini ditargetkan untuk PBJT itu sendiri 8,175 triliun. 8,175 triliun. Yang tadi Pak, kalau persentasenya kira-kira berapa tuh Pak? 15%. 15% dibandingkan dengan PAD yang 24T. Tapi kalau terkait dengan pajak sekitar 17% lah ya. 17%. Ya. Mekanisme pemungutannya seperti apa Pak PBJT ini dan pelaporan PBJT ya bagi wajib pajaknya ini, dan seperti apa sistem pengawasan terhadap ketaatan wajib pajaknya. Jadi apakah ada sanksi juga nih kalau misalnya tidak ada yang tidak melakukan pembayaran terhadap pajak ini, apakah ada sanksinya juga atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Jadi mekanisme pemungutan itu sebenarnya kita udah melakukan secara digitalisasi. Dari mulai tahap pendataan, kemudian pendaftaran, kemudian pembayaran, pelaporan, sampai proses penagihan dan pemeriksaan itu sudah dilakukan secara digitalisasi. Jadi pada saat lapangan pedal tadi mau dikukuhkan, untuk kondisi sekarang itu ada 17 ya yang sudah dikukuhkan 17. Sampai per hari ini. Sudah ada 17. Dari 20-an tadi Pak? Enggak, ini 17 lokasi. 17 lokasi. Lapangan padel yang sudah dikukuhkan. Terkait dengan proses pemungutan tadi, kembali ke proses pemungutan tadi, pada saat mereka mengajukan untuk didaftarkan, dikukuhkan sebagai wajib pajak, mereka sudah bisa mengajukan secara online. Sudah. Jadi ya secara online. Habis itu setelah online masa pajaknya mereka juga akan melakukan proses pembayaran. Pembayaran untuk masa pajak itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk proses pelaporannya dilakukan secara online juga adalah 15 hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran tadi. Gitu. Ya. Berarti pada saat mereka memulai usaha istilahnya persewaan tempat dan lain-lain pada ini, mereka juga di sana sudah ada rencana kebutuhan untuk mereka sebagai wajib pajaknya gitu ya Pak? Ya, dari rekan-rekan kita. Jadi UP3D di kecamatan, unit pelayanan pemungutan pajak yang berada di kecamatan itu adalah ujung tombak kita di lapangan untuk proses pendataan dan menghimbau wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. Ya. Kemudian kira-kira bagaimana Pemprov DKI Jakarta ini menilai dampak PBJT terhadap daya beli masyarakat Pak? Terutama tadi ya untuk yang di sektor hiburan dan jasa ini Pak. Kemarin tadi PBJT tadi kan harganya, tarifnya udah flat ya. Kalau kita berkaca tadi terkait dengan undang-undang yang sebelumnya, regulasi sebelumnya itu contoh konser internasional. Konser internasional itu 15% Pak. Sekarang itu udah 10%. Dapat kita lihat kondisi real sekarang itu di Jakarta khususnya itu kan apalagi awal tahun banyak konser-konser internasional. Karena memang tarifnya sudah 10%. Flat, ya. Kemudian terkait hal-hal yang lain kalau dibandingkan dengan pajak yang sebelumnya, contoh parkir. Parkir sebelumnya itu tarifnya 20%. Sekarang udah 10%. Paling hal-hal yang terkait dengan segmen yang tadi hiburan tertentu aja yang 40%. Kalau melihat dari hal yang seperti itu dengan berkaca bahwa tarifnya sekarang itu lebih moderat, artinya hanya 10%. Dan kita lihat juga pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini juga masih berada di range yang cukup bagus untuk DKI Jakarta, di range 4,9% year on year-nya. Kalau dibandingkan per quarter juga kita 0,5%. Dan seperti kita tahu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi kita itu di DKI Jakarta terutama itu adalah dari konsumsi rumah tangga. Dan itu cukup besar konsumsi rumah tangga. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tren juga pertumbuhan realisasi atau realisasi penerimaan kita dibandingkan tahun lalu masih menunjukkan tren yang cukup positif. Walaupun memang tidak terlalu signifikan kenaikannya, tapi dibandingkan dengan tahun lalu masih ada tren positif dibandingkan tahun lalu. Soalnya daya beli masyarakat juga masih cukup tinggi gitu. Iya, artinya daya beli masyarakat itu masih cukup tinggi ya, karena contoh tadi konser aja kalau Bapak cek nih nonton di Ancol atau di War Ticket aja masih wow ya. Bisa orang nggak kebagian tiket, iya kan? Jadi artinya kalau dibandingkan dengan daya beli masyarakat masih cukup
banyak orang yang memanfaatkan atau menggunakan. Jadi tidak terlalu terpengaruh dengan pajak itu sendiri. Iya. Balik lagi Pak tadi ke yang tadi ya mungkin ya. Tadi mungkin saya belum menanyakan yang terkait dengan sanksi tadi Pak. Tadi mungkin belum dijelaskan. Kira-kira kalau yang nggak bayar PBJT ini ya, maksudnya yang wajib pajak tadi itu akan ada sanksi atau seperti apa Pak? Ada, pastinya ada sanksi. Pasti ada. Sudah diatur sanksi juga Pak ya? Sudah diatur. Jadi apabila wajib pajak tadi terlambat dalam melakukan proses pembayaran, maka akan dikenakan sanksi 1% dari 1%. Ya, pajak terutangnya nanti 1% per bulan. Denda dalam bentuk denda. Iya, dalam bentuk denda 1% per bulan. Kemudian untuk yang tidak melaporkan akan dikenakan 100.000 per masa pajaknya. Iya. Baik. Nah, kita kan ini bicara terkait dengan keterbukaan informasi ya Pak ya. Transparansi tentunya jadi kunci nih dalam pengelolaan pajak daerah gitu ya, karena dari sisi transparansi ini kita akan dapat kepercayaan dari masyarakat juga nih. Nah, bagaimana Bapenda bisa menjamin keterbukaan informasi ataupun transparansi Pak, terutama dalam penerimaan realisasi pajak PBJT ini serta penggunaannya untuk kepentingan publik seperti apa Pak? Jadi transparansi ini kan bagian dari good governance ya. Yeah. Jadi artinya bagaimana mendorong supaya terbangun suatu transparansi itu salah satu yang dilakukan oleh Bapenda itu sendiri adalah melakukan proses digitalisasi proses pemungutan pajak itu sendiri. Jadi artinya dengan digitalisasi dari mulai tadi proses pendaftaran, pembayaran dan pelaporan itu semua terdigitalisasi, ada kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri. Kemudian kita juga memberikan akses yang terkait informasi dan data dan informasi melalui pajak online. Jadi ya, di dalam itu ada informasi, kemudian ada juga terkait dengan persyaratan-persyaratan apa sih yang diperlukan dalam proses perpajakan itu, dalam pendaftarannya seperti apa. Itu diberikan informasi secara gamblang ada di dalam itu. Kemudian kita juga sering melakukan publikasi dan sosialisasi, baik itu secara online maupun offline. Untuk ada sesuatu hal regulasi yang terbaru, kita berusaha update. Tujuannya apa sih sebenarnya? Transparansi ujung-ujungnya kan akan tercipta akuntabel juga, akuntabel dari sisi pemungutan pajaknya sendiri. Ya, karena sudah transparan, pasti akan kita berupaya itu dapat kita pertanggungjawabkan. Harapannya pada saat prosesnya ini berjalan, akan ada customer engagement lah, partisipasi aktif masyarakat, kemudian masyarakat juga akan terbangun trust-nya. Kemudian pada prosesnya, pengawasan juga kita lakukan, proses pengawasan ya. Pengawasan wajib pajak, pada saat wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajaknya, kita sudah ada notifikasi, jadi kita reminder wajib pajaknya, kita broadcast email kepada wajib pajaknya bahwa ini akan sudah ada jatuh tempo. Bagi wajib pajak ternyata sudah membayar dengan tepat waktu, kita kirimkan ucapan terima kasih. Ya, Pak. Apresiasi kepada wajib pajak atas pembayaran wajib pajaknya. Namun, bagi wajib pajak yang ternyata tidak melakukan pembayaran tidak tepat waktu, maka upaya pengawasan yang dilakukan oleh UP3D, Fiskus melakukan himbauan, kemudian melakukan himbauan pertama, klarifikasi, sampai penempelan stiker. Mungkin masyarakat bisa melihat di outlet atau di usaha ada tulisan belum membayar pajak. Jadi kita melakukan penempelan stiker. Setelah itu kan tahapan selanjutnya apabila itu juga belum diindahkan, akan ada upaya usulan pemeriksaan untuk dibahas di rencana kerja pemeriksaan tahunan untuk ke tahun depan diperiksa. Ini adalah upaya-upaya mendorong partisipasi masyarakat dan membangun trust kepada masyarakat bahwa pajak yang diberikan sebagai titipan masyarakat ini kepada pengusaha itu benar-benar kita awasi, harapannya begitu masyarakat sudah merasa itu terawasi, terbangun trust, partisipasi masyarakat, ujungnya apa sih yang kita harapkan? Kepatuhan wajib pajak ini semakin meningkat, jadi tax compliance meningkat, itu sih harapan kita. Mungkin yang terakhir nih Pak, jadi tadi Bapak udah jelasin nih, apalagi terkait dengan partisipasi masyarakat ya. Nah, tadi kan kita sudah membuka kanalnya nih untuk masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ataupun masukannya. Nah, mungkin bisa disampaikan ke publik Pak,
melalui kanal informasi resmi apa gitu, publik bisa menyampaikan layanan aduan ataupun mungkin jika mereka ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan kredibel gitu terkait dengan pajak ini, mungkin bisa disampaikan. Bapenda sendiri sudah membangun kanal pengaduan yang cukup banyak, baik itu melalui layanan media sosial maupun kontak center, call center maupun website. Hal yang mudah Bapak Ibu bisa juga lihat melalui pajak online jakarta.go.id. Ini semua informasi terkait dengan perpajakan, kemudian terkait dengan pendaftaran, pelaporan, pembayaran bisa diakses melalui pajak online jakarta.go.id. Itu terkait dengan pajaknya ya. Tapi mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, pajak ini kan akan digunakan untuk pembangunan ya. Pajak ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur juga, bagaimana memastikan layanan publik juga terpenuhi. Bapak Ibu juga bisa lihat langsung mengaksesnya di Smart Planning and Budgeting. Jadi di APBD jakarta.go.id bisa diakses juga. Ini pajak ini, pendapatan daerah ini digunakan buat apa? Realisasinya buat apa? Jadi bisa dilihat itu kegiatan belanjanya buat apa aja. Jadi baik dari sisi pendapatan dapat diakses, pemampatannya juga penggunaan belanja itu buat apa dapat diakses juga. Sebagai penutup nih Pak, mungkin kira-kira ada yang mau disampaikan ke publik nih Pak terkait masalah pajak yang ramai saat ini mungkin. Oke, terima kasih Pak. Jadi Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Bapenda DKI Jakarta selalu melakukan upaya dan strategi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dengan beragam upaya seperti digitalisasi pemungutan pajak daerah, joint program. Kita juga melakukan juga bagaimana mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi juga. Harapannya adalah apa? Kepatuhan dari wajib pajak ini secara sukarela semakin meningkat, dan kami mengajak seluruh pihak untuk menyadari bahwa kewajiban perpajakan daerah itu adalah untuk pembangunan DKI Jakarta, dan pembangunan DKI Jakarta sebagai kota global dan berbudaya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas kehadirannya di podcast Oke Sip. Selesai sudah obrolan kita dalam Oke Sip kali ini. Sobat PPID, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu. Terima kasih Pak.